Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Janganlah meminta supaya Tuhan mengenyahkan badai kehidupan kita. Tetapi mintalah supaya Tuhan tetap menyertai dan memberi kekuatan sekalipun kita harus berada dalam badai kehidupan. Karena Tuhan dapat melihat sampai ke akhir badai. Sementara kita hanya dapat melihat badai dari arah depannya saja. Tuhan itu setia, tetap setia, walaupun badai kehidupan sering membuat kita ingin pergi menjauhi Tuhan. Perdebatan Ayub dengan teman-temannya telah selesai pada pasal 37 dengan hasil Ayub tetap membela diri tidak bersalah. Teman-teman Ayub tetap menuduhnya bersalah dan berdosa. Berkali-kali Ayub meminta Tuhan berbicara, tetapi selama ada perdebatan, Tuhan berdiam diri. Namun pada pasal 38, dimulai ayat yang pertama, di sanalah kita melihat Tuhan mulai berbicara dan menantang Ayub. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Tuhan meminta Ayub berlaku sebagai laki-laki, yang dalam bahasa aslinya berarti mengikat pinggangnya. Layaknya seorang laki-laki yang menggunakan ikat pinggang pada jubahnya saat akan pergi bekerja atau bepergian jauh. Tuhan seperti mengajak Ayub untuk menjelajahi alam semesta. Tuhan tidak menjawab pertanyaan dan keluh kesah Ayub atas penderitaannya. Tuhan justru menanyakan kepada Ayub cara alam semesta bekerja. Tuhan menantang Ayub untuk menjelaskan bagaimana hewan-hewan menjalani hidup mereka, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh, bagaimana manusia memperoleh hikmat dalam dunia ini. Bahkan pada pasal 40, Tuhan memunculkan Behemoth atau kuda Nil dan Leviathan atau buaya, binatang-binatang besar dan kuat yang dapat menjadi monster bagi manusia. Behemoth dan Leviathan adalah simbol kaos atau kekacauan dan kegelapan. Namun apakah Tuhan menciptakan kaos dan kegelapan? Sebab seluruh ciptaan itu baik adanya. Apa Ayub mampu memahami dan mengatur kegelapan dan kaos yang merupakan bagian dari alam semesta? Apakah Ayub mampu memahami Tuhan? Dengan menghadapkan Ayub pada fenomena alam, Tuhan berdiri sebagai pencipta tunggal. Dari yang nampak kecil dan remeh sampai pada yang nampak besar dan kuat. Semua adalah hasil karya Tuhan dan terus dipelihara oleh Tuhan. Sebagai pencipta tunggal, Tuhan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dari ciptaannya. Seperti seorang anak tidak dapat meminta pertanggungjawaban orang tua atas kelahirannya. Sebagai pencipta tunggal, Tuhan tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Saat Yesus di dunia, Yesus pun tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Bahkan Bapa tidak menghendaki Yesus lari dari salib. Tuhan tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Tuhan justru menunjukkan diri sebagai yang dekat dengan manusia dan tidak pernah lalai pada manusia, termasuk saat manusia dalam penderitaan. Tuhan selalu mendampingi dan menyertai manusia. Tuhan bukanlah manusia dan manusia bukanlah Tuhan. Ayub gambaran kita yang ingin mendapatkan jawab dengan pasti akan alasan penderitaan. Apa kesalahannya sampai dia menderita dengan payah? Dia begitu ingin mendapatkan jawaban sampai dia melihat masa lalunya dan mengabaikan relasinya dengan Tuhan. Yang manakah yang penting? Mendapatkan jawaban atau mengalami kehadiran Tuhan dalam badai? Ayub dengan begitu yakin tahu apa yang seharusnya Tuhan lakukan sebagai hakim yang adil. Dan Ayub menuntut kebenarannya
dinyatakan Tuhan. Ayub lupa satu kenyataan, bahwa makhluk tidak dapat menentukan tindakan penciptanya. Tuhan menjawab dari dalam badai. Bukankah itu cukup membuat kita memahami di mana Tuhan berada saat kita ada dalam badai kehidupan? Bukankah Tuhan ada di tempat yang sama dengan kita, yaitu di dalam badai? Tuhan bersama dengan kita saat badai itu menerpa kita, saat badai itu menerjang kita. Tuhan tidak berada di luar badai. Badai hidup akan tetap ada dan bisa datang setiap waktu. Namun Tuhan yang setia itu akan bersama kita sampai badai itu berakhir dan kita melihat pelangi. Tuhan beserta kita. Amin.